yang dianjurkan sebelum sholat. Juga musannif menyebutkan dalam kitab kita sunnah-sunnah setelah sholat dengan mengatakan wa sunanuha ba'da dukhuli fiha syai'an, dan sunnah-sunnahnya setelah masuk di dalam sholat ada dua. Yang pertama tasyahudul awal, ya sekali lagi ini terbatas, ya. Adapun sunnah-sunnah dalam sholat lebih dari itu. Sebagian ulama bahkan sampai menyebutkan ada 500 sunnah di dalam sholat, sebagaimana yang disebutkan oleh Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus, ya, yang meninggal di Mesir, di Al-Azhar. Ya, beliau menyebutkan ada 500 sunnah-sunnah di dalam sholat. Tapi yang disebutkan oleh musannif kita ada dua. Yang pertama tasyahudul awal, tasyahud awal. Yang kedua kunut dalam subuh, kunut dalam subuh, ya. Dan tasyahud awal sebagaimana kita tahu itu dinamakan dengan sunnah ab'ad. Artinya sunnah yang hampir seperti bagian utama sholat atau hampir seperti rukun, di mana ketika kita meninggalkannya dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi, ya. Apa aja itu sunnah ab'ad itu? Diantaranya tasyahud awal, diantaranya sholawat kepada Nabi SAW di tasyahud awal, sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir, duduk, ya, di tasyahud awal, sholawat dalam kunut, berdiri dalam kunut, ya. Itu 6 atau 7. Dan secara umum, secara rinci ada 20. Ya. Tasyahud awal, duduk untuk tasyahud awal, sholawat ke atas Nabi setelahnya, setelah tasyahud awal, duduk dalam tasyahud, duduk dalam sholawat, maksudnya duduk dalam sholawat, gu'ud laha, sholawat atas al di tasyahud akhir, duduk di tasyahud, ya, akhir, kunut, berdiri untuk kunut atau dalam kunut, sholawat kepada Nabi dalam kunut, berdiri dalam sholawat dalam kunut, sholawat kepada keluarga Nabi SAW, berdiri dalam bersolawat kepada keluarga Nabi, sholawat kepada sahabat, berdiri ketika bersolawat kepada sahabat, salam atas Nabi SAW, berdiri ketika salam, salam atas keluarga, berdiri ketika salam atas keluarga, salam ala sahab, berdiri atau salam kepada sahabat, dan berdiri ketika salam kepada sahabat. Secara rinci 20. Secara ringkas 7. Sebagaimana disebut dalam kitab Safinah, ya. Sunnah ab'ad ada 7. Dan kunut sebagaimana kita tahu sebagaimana disebutkan, doa kunut itu dalam riwayat dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, juga dari bapaknya, dari ayahnya, bahwa
senantiasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kunut di dalam salat subuh sampai beliau berpisah dengan dunia ini, hatta faragat dunia. Ya. Sampai berpisah dengan dunia. Dan kunut dilakukan di i'tidal rakaat kedua dari salat subuh. Secara bahasa kunut adalah doa, secara syar'i zikir maksus wa huwa Allahumma hdini fiman hadait. Ya, yaitu doa yang kita kenal itu. Itu doa yang diriwayatkan dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan juga dianjurkan untuk membaca kunut sebagaimana nanti akan disebutkan oleh musannif dalam sunnah-sunnah yang lainnya, yaitu ketika witir pertengahan terakhir dari bulan Ramadan. Ya, dan kalimat kunutnya itu kita sudah hafal ya, kita sudah kenal bersama-sama. Allahumma hdini fiman hadait atau Allahumma hdina dengan lafaz jamak, fiman hadait wa afina fiman afait, tawallana fiman tawallait, barik lana fima a'tait, gina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu ala ma qadaita, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam. Ya. Dan dalam hadis itu Nabi senantiasa membacanya sampai Nabi SAW berpisah dari dunia ini. Dan disunahkan sebagaimana disebutkan yang tadi kita sebutkan, untuk membaca sholawat di akhir kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'aluni ka qidahir rakib, ij'aluni fi awwali kulli du'a wa akhirah. Jangan kalian jadikan aku seperti wadah orang yang mengendara, seperti gelas. Maksudnya awalnya bolong, ujungnya ada. Nah, atau awalnya ada, ujungnya bolong. Kalau kita mau balik. Ya. Nabi SAW bilang, jangan jadikan aku seperti itu. Jadikanlah aku di awal setiap doa dan akhir doa kalian. Maka di awal doa, ya sebagaimana kita bilang dalam taklim kita kemarin di Bukit Ketok ya, di awal doa dan di akhir doa dianjurkan untuk bersolawat. Dan yang mendengarkan solawat kepada Nabi SAW dianjurkan untuk, atau mendengar nama Nabi SAW disebutkan, disunahkan untuk membaca solawat. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, raghima anfu rajulin, ya, sungguh rugi, kata Nabi SAW, seseorang yang namaku disebutkan di hadapannya, kemudian falam yusalli alayya, kemudian dia tidak mau bersalawat kepadaku. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan dalam taklim yang akan datang, masih dalam
bab yang sama tentang sunnah-sunnah salat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan taufik buat kita semua, dan Allah fahamkan kita semua tentang perkara dan urusan agama kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu dan mencari pemahaman yang benar tentang ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi an-niyyah kullu niyatin salihah. Sallallahu Imam Sayyidina Syekh Abi Syuja' Syekh Ibn Qasim Syekh Ibrahim Al-Bajuri.